Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan potensi hasil laut mencapai lebih dari 12 juta ton setiap tahun. Namun, di balik potensi besar itu, rantai pasokan hasil laut kita masih menghadapi banyak tantangan. Sekitar 30% dari produk perikanan rusak sebelum sampai ke konsumen karena keterbatasan fasilitas pendingin dan tingginya biaya logistik. Dalam video ini, kita akan membedah secara singkat terkait dengan masalah supply chain pada industri cold storage, dalam hal ini sektor perikanan, serta memberikan problem solving dan analisis pasar studi kasus tersebut. Tantangan utama di sektor perikanan adalah keterputusan rantai pasok. Nelayan di daerah pesisir sering tidak memiliki fasilitas penyimpanan berpendingin. Mereka bergantung pada pengepul dengan harga rendah. Cold storage banyak terpusat di kota besar, sedangkan wilayah penghasil ikan di Sumatera seperti di Lampung, Kalimantan, atau NTT sulit menjangkau fasilitas tersebut. Akibatnya, kualitas produk menurun, harga menjadi fluktuatif, dan rantai distribusi tidak efisien. Selain itu, data stok dan permintaan pasar belum terintegrasi. Banyak ikan tertahan di gudang karena tidak ada sistem informasi real-time antara penyedia, pembeli, dan distribusi. Masalah inilah yang coba dipecahkan oleh Fishlock melalui pendekatan digital dan kolaboratif, serta akan saya bantu lakukan analisis kembali, memberikan solusi, serta rekomendasi. Profil dan model bisnis Fishlock. Fishlock hadir sebagai solusi digital di sektor logistik dingin hasil laut. Berdiri pada tahun 2020, Fishlock menghubungkan nelayan, pemilik cold storage, dan pembeli dalam satu platform digital. Secara model bisnis Fishlock beroperasi melalui 3 pilar utama. Pertama, Fishlock Platform, sebuah aplikasi untuk mengelola data stok ikan di cold storage secara real-time, termasuk pemantauan suhu dan mutu. Kedua, Fishlock Partner Network, jaringan berbagi kapasitas cold storage di berbagai daerah, sehingga gudang yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Ketiga, Fishlock Finance, layanan pembiayaan bagi nelayan dan pengelola gudang dengan menggunakan data stok sebagai dasar penilaian kredit. Dengan 3 pilar ini, Fishlock tidak hanya menjadi penyedia logistik, tetapi juga penghubung ekosistem perikanan yang mengubah cold storage menjadi aset produktif. Mari kita selanjutnya membahas terkait dengan analisis pasar, yaitu TAM, SAM, dan SOM. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta FAO, nilai pasar perikanan beku nasional atau TAM, Total Addressable Market, mencapai sekitar 15 hingga 20 miliar dolar AS per tahun. Dari total tersebut, segmen pasar yang dapat dijangkau oleh sistem cold chain digital seperti Fishlock atau SAM diperkirakan sebesar 4 hingga 5 miliar dolar. Sementara SOM atau Serviceable Obtainable Market, yaitu pangsa pasar realistis dalam 5 tahun ke depan sekitar 150 hingga 200 juta dolar atau 3-5% dari SAM. Angka ini menunjukkan bahwa peluang pengembangan rantai pasok dingin di Indonesia masih terbuka sangat luas. Selanjutnya, yaitu solusi strategis Fishlock dan rekomendasi manajerial dari saya sendiri selaku pemenuhan tugas dari manajemen pemasaran. Dari perspektif manajemen, keberhasilan Fishlock bergantung pada bagaimana perusahaan menata ulang sistem rantai pasoknya agar efisien dan berkelanjutan. Ada 3 strategi utama yang dapat diperkuat, di antaranya. Pertama, kolaboratif supply chain governance, yaitu membangun mekanisme kolaboratif antara nelayan, koperasi, logistik, dan pemerintah daerah melalui forum cold chain cluster. Forum ini menetapkan standar mutu, berbagi data suhu, dan melakukan koordinasi pasokan lintas wilayah. Kedua, desentralisasi cold chain berbasis koperasi. Kembangkan mini cold hub di tingkat koperasi nelayan dengan kapasitas kecil, dikelola bersama, dan terhubung ke sistem digital Fishlock. Model ini memperpendek jarak distribusi serta menurunkan biaya energi
dengan memanfaatkan sumber daya terbarukan. Ketiga, Supply Chain Financing 2.0. Ini merupakan pengembangan atau update terbaru dari fitur Fishlock, yaitu menggunakan data operasional seperti stok, suhu, volume distribusi sebagai dasar penilaian kredit bagi lembaga keuangan. Dengan begitu, akses modal menjadi inklusif tanpa memerlukan agunan konvensional. Ketiga strategi ini menggambarkan transisi dari teknologi-based startup menjadi ekosistem oriented enterprise yang menciptakan nilai bersama antara pelaku rantai pasok. Dari kasus Fishlock menunjukkan bahwa efisiensi rantai pasok bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga manajemen strategik dan kolaborasi antar pelaku industri. Dengan pendekatan berbasis data, desentralisasi gudang, dan pembiayaan inklusif, Fishlock membuka jalan menuju rantai pasok perikanan yang tangguh, transparan, dan berkeadilan. Sebagai mahasiswa magister manajemen, saya belajar bahwa inovasi sejati muncul ketika teori manajemen diterapkan pada persoalan nyata masyarakat. Rantai dingin yang efisien bukan sekedar mendukung bisnis, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan nelayan, menjaga kualitas pangan nasional, dan memperkuat daya saing ekspor Indonesia. Sekian dan terima kasih.